Salam saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita jumpa kembali pada renungan harian Embun pagi hari ini. Dalam suasana sukacita kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menyegarkan hati kita, menuntun hidup kita, dan memperbaharui sikap kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Galatia 3 ayat 25. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Sonari dibain madung dapot hatia tarbanjol memakar porsayai Kristus, gabe nada be paroroton niaka tonai hita." Dalam bahasa Indonesia, sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika saya memasuki sekolah teologi, ada disebut dengan ospek. Dalam orientasi pendidikan ini dibuatlah berbagai kegiatan, termasuk bangun pagi tepat jam 5 pagi dan harus memakai cepat baju, kemudian harus bergegas secepat mungkin menuju lapangan yang ditentukan oleh panitia. Keadaan ini sampai 2 minggu, sehingga menjadi sebuah kebiasaan bagi kehidupan seorang mahasiswa. Dia akan terbiasa untuk adaptasi. Dia harus terbiasa menjadi cepat bangun, kemudian dengan sigap menghadapi segala perjalanan yang akan dilaluinya. Oleh karena itu, ketika di awal memang diperlukan penuntun, namun setelah lama-kelamaan penuntun itu tidak menjadi diperlukan karena sudah menjadi kebiasaan. Ketika waktu anak-anak, kita mengajari anak-anak kita untuk memiliki disiplin yang baik. Berdoa sebelum tidur, berdoa setelah tidur, berdoa mau makan, berdoa setelah makan, dan kemudian ketika mendapat rezeki berdoa bersama. Di mereka dituntun untuk memahami makna daripada doa. Ketika mereka tidak melakukannya, maka kita akan mengingatkan, engkau harus berdoa. Dan itu menjadi kebiasaan dalam kehidupannya dan menjadi sesuatu kehidupan yang tidak terpisahkan dari jati dirinya. Namun setelah besar, dia akan melakukan sendiri tanpa dituntun oleh orang tuanya, karena dia sudah biasa melakukan hal yang terbaik tersebut. Oleh karena itu, penuntun itu dibutuhkan ketika seseorang belum dewasa. Belum dewasa maka diperlukan penuntun. Dewasa bukan masalah umur, tapi masalah disiplin kepribadian. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita menjadi dewasa di dalam iman, maka Taurat Tuhan dibutuhkan untuk menuntun kita. Karena tanpa Taurat tidak mungkin kita mengetahui kebaikan. Kita tidak mungkin mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Namun bagi orang yang sudah dewasa secara iman, di mana imannya sudah menguasai dan mengontrol hidupnya, di mana Kristus Yesus sudah disadari sebagai penuntun dan pembebas bagi kehidupannya, hal penuntun tersebut bukan lagi yang dibutuhkan, karena Kristus Yesus menjadi warna kehidupannya. Kristus Yesus menjadi bahagian yang tak terpisahkan dari jati dirinya. Dengan keadaan yang demikian, maka kehidupan orang percaya itu tidak lagi terpatok dengan hukum Taurat, namun terpatok dengan iman kepada Kristus Yesus. Iman kepada Kristus Yesus menjadi mengarahkan kita sesuai dengan kehendak Allah, menjadi membuat kita memahami dan mengerti kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kita bukan lagi menjadi orang yang masih dituntun, namun kita sudah menghidupi tuntunan itu karena Kristus Yesus sudah diam dan menghidupi hati kita. Kita bukan lagi orang yang membutuhkan didikte dalam berbuat baik, namun kita sudah didorong dari dalam diri kita, di mana ada Tuhan Yesus Kristus yang mengarahkan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, itulah yang dikatakan Paulus kepada jemaat Galatia ketika mereka mempertanyakan fungsi daripada Taurat itu, ketika mereka mempertanyakan akan makna daripada tuntunan itu, maka dikatakan orang yang sudah dalam Kristus Yesus
maka tuntunan Kristus Yesus yang diam di dalam dirinya, dia bergerak sesuai dengan keinginan Yesus, dan dia menghidupi itu sebagai sebuah respon keselamatan yang sudah diterimanya. Itulah bagian menjadi kehidupan kita. Biarlah perbuatan baik itu oleh karena kesadaran iman dalam hidup kita, bukan oleh karena tuntutan daripada hukum Taurat. Ketika kita melakukan apa yang dikehendaki Allah sesuai dengan firman-Nya, adalah oleh karena kedasar pengenalan yang mendalam terhadap kasih Kristus yang dinyatakannya bagi kehidupan kita. Dengan demikian, perbuatan baik kita sebagai respon atas keselamatan, perbuatan baik kita merupakan sesuatu pemujian dan pemujaan atas apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, hiduplah berbuat baik oleh karena pengenalan iman. Hiduplah sesuai dengan kehendak Allah oleh karena kita sudah dibebaskan dan diselamatkan oleh Allah. Biarlah firman ini menguatkan, menuntun, dan mengarahkan kita untuk sesuai dengan kehendak Allah di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami. Perbuatan baik adalah merupakan keinginan Allah, di mana perbuatan baik itu oleh karena pengenalan kepada Kristus Yesus. Pengenalan kepada Kristus Yesus membuat kami untuk mengetahui kehendak Allah dalam hidup kami. Biarlah setiap orang yang mendengarkan firman ini, apabila ada dalam pergumulan yang berat, Engkau hadir bagi kehidupan mereka. Engkau tuntun hati pikiran mereka untuk menyadari kebaikan Tuhan. Pulihkan yang sakit, dan Engkau lawat orang-orang yang berduka. Engkaulah yang memberikan keturunan bagi orang-orang yang meminta keturunan daripada Tuhan, sehingga sukacita mereka semakin melimpah. Bagi orang yang mengalami penyakit menahun, hamba berdoa, Engkaulah sumber kesembuhan bagi kehidupannya. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.